Selamat siang pemirsa Gewatch TV. Kita saksikan wawancara Dr. John bersama Bung Frans Salempang, redaktur majalah Arkus GPIB. Bung Frans, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Kabar baik, Dr. John. Iya. Terima kasih undangannya di Gewatch TV. Kita jumpa lagi untuk yang kesekian kalinya. Kesekian kalinya. Iya. Kesekian kalinya dengan suasana yang berbeda lagi, dengan latar belakang yang berbeda. Berbicara tentang majalah Arkus yang lagi yang akan menjadi rebranding, tentunya tidak semudah itu. Kita harus bertanya kepada salah satu pemret majalah Arkus. Bung Frans, bisa dijelaskan mengapa sampai portal web Arkus GPIB ini di-lock? Saya sebagai kontributor untuk majalah Arkus dalam hal tulisan ya, sekarang sudah nggak bisa nulis lagi di situ. Ini bagaimana? Bisa dijelaskan? Begini, Dr. John. Waktu saya pengen upload berita juga, tahu-tahu udah nggak bisa lagi. Pikir ada apa ini kan? Kok tidak ada pemberitahuan sama sekali? Apa empati mereka? Apa penghargaan mereka, rasa hormat mereka ke saya itu sebegitu parahnya, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Kok di lock, artinya kita nggak bisa upload lagi untuk sebuah berita, padahal kita tahu bersama Arkus ini kan sudah menjadi milik bersama warga GPIB, kan bukan miliknya Frans semata, tapi milik bersama. Berita-berita yang masuk, saya bingung juga mau upload kemana, dan yang pasti ini kan presiden buruk buat pengelola Arkus, karena ya stakeholder sebuah penerbitan itu ya pembaca. Iya. Mereka berharap ada news yang mereka rilis muncul di arkusgpid.com, tetapi sudah nggak bisa lagi. Tentunya pembaca bertanya-tanya, ya saya jawab apa adanya bahwa itu di-lock oleh pengambil keputusan, dalam hal ini Ketua Departemen Impor Litbang, dan di tataran Majelis Sinode adalah Sekretaris Umum, dan lebih ke atasnya lagi adalah Ketua 5. Jadi 3 orang inilah sebagai decision maker untuk bisa mengambil kebijakan untuk melakukan penguncian terhadap Portal ini ya. portal web arkusgpid.com ini. Begitu. Sampai sejauh ini portal web Arkus GPIB dikunci. Sebegitu parahnya kayak ini sampai terjadi penguncian gini ya. Kita kan ingin berkarya. Kita sesama warga jemaat GPIB ingin memberikan tulisan-tulisan yang membangun di majalah itu. Sudah lama loh. Sudah lama kita mengirim tulisan-tulisan apa ya kegiatan-kegiatan yang terjadi di jemaat ataupun kegiatan yang terjadi di departemen atau di yayasan selalu diposting di majalah Arkus. Kalau sistem kunci mengunci baru tanpa sepengetahuan salah satu pemretnya yang selama ini yang memegang peranan dalam hal tulisan yang masuk, tentunya Bung Frans yang punya peranan, tapi kok sampai begitu dikunci tanpa sepengetahuan Bung Frans ini bagaimana ya? Apakah ada sesuatu sampai main kunci mengunci nih? Iya. Itu dia, Dr. John. Iya. Kalau dikunci di dalam kamar nggak boleh kemana-mana sih, asik-asik aja kita bisa duduk baca buku apa segala macam, browsing atau berselancar lewat HP gitu. Tapi ini dikunci, benar-benar dikunci. Rumah kita dikunci, tetapi tidak ada pemberitahuan alasan apa penguncian. Nah, saya sedikit ke belakang, Dr. John. Iya.
memang indikasi ketidaksukaan sih sebenarnya kepada saya, mungkin ya, itu yang saya rasakan sejak sejak masuknya ke pengurusan baru ya, pemerintahan Inforkom Litbang ini. Posisi saya sebagai pelaksana redaksi itu digeser dan digantikan oleh seseorang yang merasa bisa untuk mengerjakan majalah itu. Posisi saya sebagai Wapemret diambil alih, itu pun tanpa memberitahukan kepada saya. Saya juga nggak tahu kenapa. Terus kedua, salary dikunci juga, 3 bulan nggak di cover untuk saya. Lalu yang terakhir yaitu penguncian log berita untuk arkusgpib.com ini juga nggak bisa lagi kita upload berita. Padahal seperti yang saya bilang tadi, arkusgpib.com itu setelah majalah Arkus tidak diterbitkan karena COVID kemarin, digantikan oleh arkusgpib.com dan ternyata ya, dayung bersambut, banyak sekali peminatnya, banyak sekali orang yang senang membaca, banyak sekali orang yang senang berselancar mencari tahu informasi apa terkini tentang GPIB itu di arkusgpib.com. Nah ini kan harus dipahami bahwa kehadiran arkusgpib.com ini sebagai sarana informasi GPIB kepada warganya. Warganya kan yang tersebar di 26 provinsi ini. Jadi mereka merasa memiliki, mereka merasakan kebanggaan sebagai warga GPIB dengan adanya arkusgpib.com. Tahu-tahu dikunci di log. Salah satu keluhan ya masuk ke saya. Ada apa Pak Frans? Saya kirim berita kok nggak diturunin di Arkus. Ada apa Pak Frans? Kok nggak hadir di undangan saya? Ya, saya udah poin aja apa adanya. Saya bilang saya nggak di situ lagi karena arkusgpib.com itu sudah dikunci oleh yang saya sebut tadi. Berhak menguncinya kan orang-orang yang merasa berwenang untuk itu, yang punya peranan ya. yang sangat dominan untuk itu. Jadi saya cuma sebagai pekerja hanya bisa meratapi tragedi ini. Saya bilang tragedi aja karena fatal loh, penguncian ini fatal karena pemilik arkusgpib.com ini bukan hanya GPIB dalam hal ini Nathalie Sinodo, tetapi sudah membumi menjadi milik warga masyarakat GPIB secara keseluruhan. Gitu. Oh begitu ya. Jadi kunci mengunci bukan cuma ada di Majelis Sinode ya? Nah, Ya, di mana? di mana ya? Ternyata menular juga kan kalau di Alkitabiah kan kunci kerajaan Surga sama Petrus kalau tidak salah ya. Hah? Kepadamu kuberikan kunci kerajaan Surga. Yang tahu itu urusan di sana. Apakah saya salah atau tidak? Yang penting kita kunci mengunci dalam majalah Arkus ini. Majalah Arkus kan cetak sudah tidak ada. Portal Arkus GPB dikunci juga. Katanya mau di rebranding menjadi majalah digital yang berbayar ya. Iya, Yang berbayar. Tapi yang sudah 3 tahun tidak muncul-muncul ini rebranding ini. Ini bagaimana ya? Mau di branding apanya ya Pak? Bung Frans, 3 tahun tidak muncul. Ini mau di branding lagi. Apakah ini sengaja mau di branding untuk pergeseran Bapak? Iya, indikasinya kelihatan seperti itu dok. Begitu rebranding dimunculkan, saya pun tergeser dari pelaksana redaksi menjadi staf redaksi. Saya digeser dari posisi saya semula, digeser ke menjadi staf redaksi. Saya nggak tahu kenapa. Dan itu pun tidak ada pemberitahuan secara formal. Jadi apa yang terjadi di Inforkom Litbang selama ini pergeseran ini tanpa sepengetahuan yang bersangkutan ya? Atau cuma Bung Frans yang terjadi begitu, yang lain tidak? Saya nggak tahu, tapi yang ke saya itu yang saya ketahui kalau pergeseran itu. Kalau yang lain saya nggak tahu benar. Iya. Berbicara soal rebranding untuk yang berbayar itu sudah pernah dibuat. Kalau saya tidak salah sudah 2 kali dibuat ya rebranding ini atau bagaimana? Dirilis. Kalau rebranding sama sekali belum pernah muncul. Belum pernah muncul ya? Yang kalau dibilang majalah digital, versi digital sudah ada 2 kali saya munculkan itu. Jadi kita punya majalah itu 30 edisi Versi digital. cetak, 2 edisi digital. Sudah ada itu Sudah pun karya saya dengan
almarhum Pak Mangara Iya, masih pada dua waktu itu. edisi digital itu apakah sama dengan namanya rebranding atau model lain yang akan dilaksanakan dengan yang baru ini? Sebenarnya sih sama aja, Sama aja, ya? hanya mereka mengistilahkan aja rebranding. Saya nggak tahu apa istilah rebranding apa itu, sudah 3 tahun sampai sekarang nggak muncul. Dan kalaupun muncul, saya pikir nggak sebobot dengan yang pernah saya munculkan, iya. karena ya saya tahu ya mereka yang memunculkan itu bukan orang-orang yang punya kapasitas di dunia Jadi cuma jurnalistik. ganti nama doang ya. Iya. Majalah digital versi Bung Frans kan kemarin Iya. sudah muncul, sekarang muncul rebranding. Iya. Mau di branding apanya padahal itu berbau digital juga ya. Iya. Berbau digitalisasi aja sebenarnya. Terus apa yang mau dibuat di rebranding ini sekarang ini? Apa yang mau dimunculkan? Ya, itu kan saya sudah bilang tadi, kalaupun mereka bilang ini rebranding dari Mesti apa dari yang- sisi iya, apanya gitu kan, ini yang menjadi fokus saya. Kalaupun muncul, saya nggak yakin akan sebagus seperti yang pernah saya munculkan begitu loh. Karena saya tahu mereka yang buat itu bukan orang-orang yang punya kapasitas di dunia jurnalistik untuk membuat satu news gitu kan. iya. Iya. Iya, ini kan terlalu berbahaya karena produk kita ini akan keluar dan dinikmati oleh pembaca. Ini kan sudah di program kerja dan anggaran 2025-26 sudah diketuk palu untuk rebranding kan? Rebranding. Tapi seperti Bung Frans katakan bahwa orang-orang yang tidak punya kompeten, tidak punya kapabilitas, tidak kapabel lah dalam hal untuk mengelola yang majalah digital yang diistilahkan rebranding ini. Kira-kira kalau nanti di apa namanya, di upload apa di posting atau apa namanya itu, kira-kira pembaca itu melihat dengan karya mereka dan tanpa ada background yang latar belakang jurnalis bagaimana ya? Apakah nanti Bung Frans disalahkan orang telepon atau bagaimana? Bung Frans, ini ada majalah digital atau rebranding Arkus ini gimana ya? Bapak terlibat di dalamnya atau siapa ya? Kok begini? Bagaimana? Ya, sangat menyedihkan sekali sih kalau dipaksakan untuk terbit tanpa saya hadir di situ untuk melakukan finishingnya lah kira-kira. Paling tidak finishingnya lah. Ya saya nggak pernah mau meyakini sesuatu yang tidak pernah saya lihat bukti konkretnya dari orang-orang yang mengerjakannya, ya kan, kapabilitas mereka itu kan menjadi formal syaratnya gitu ya. Syarat formalnya untuk sebuah penerbitan ya orang-orang yang pernah berkecimpung di dunia seperti itu. Kalau tiba-tiba orang dari marketing tiba-tiba mengerjakan itu, orang yang dari urusan pertanian misalnya, terus ngerjain sesuatu yang bukan kapabilitasnya, kan lucu juga nantinya gitu. Karena output kita ini untuk produk-produk jurnalistik ya harusnya spirit yang berbau memang semangat jurnalisme itu gitu. Ini kan kita di dunia kewartawanan yang kaitannya dengan pelayanan gitu. Ini punya warna tersendiri. Kalau kita nggak kuat di situ, ya sudah. Artinya Bung Frans mau mengatakan majalah atau istilahnya rebranding ini yang akan dikerjakan oleh orang-orang tersebut tidak punya latar belakang jurnalis atau asal-asalan. Iya. Mungkin lebih seperti itu kali ya. Sempat terdengar juga sih saya, yang penting asal terbit dulu. Iya, asal-asalan. Asal-asalan bahaya juga sih, mending tidak usah terbit kalau cuma asal-asalan gitu kan. Kita tahan aja dulu sampai memang kita bisa menerbitkan sesuatu yang baru. Bagaimana perasaan atau bagaimana pikiran Bung Frans? Surat itu sudah kejemat kalau nggak salah ya, bahwa portal Arkus untuk sementara di lock, sudah ya? Kejemat-jemat atau belum, atau bahwa majalah Arkus untuk sementara dikunci dan akan ada pemberitaan selanjutnya setelah rebranding atau sebelum? Ini gimana? Tidak begitu suratnya. Bagaimana suratnya? Suratnya kira-kira begini. Iya. Dalam rangka Arkus menuju pada rebranding, jadi Arkus portal dihentikan sementara gitu untuk mencapai majalah Arkus rebranding ini. Seperti itu. Hanya kan mau nunggu kapan lagi? Sudah bertahun-tahun, 3 tahun ini kan di rebranding nggak ada yang muncul brandingnya. Ya. Mungkin mau yang keriting dijadi lurus Pak, yang lurus dikeriting kali, mungkin rebranding kali itu, mungkin Rebonding dibonding kali itu, mungkin yang dibonding. Tapi ada satu, gimana ya,
mau cepat-cepat di rebranding ya, di rebrand. Apakah tidak sejalan aja ya portal tetap rebranding juga sambil menunggu jalan bersamaan? Bagaimana pendapat? Ya, harusnya seperti itu. Itulah saya bilang ketidakmengertian orang di dalam dunia jurnalistik itu, tahu-tahu mengambil alih, melakukan sesuatu yang tidak mereka mengerti seperti itu. Saya kasih contoh. Iya. Ketika COVID, koran Kompas kan down. Mereka tetap menerbitkan Kompas cetak, tetapi menerbitkan juga Kompas Digital. Kompas digital, kompas.com, Oh. dan akan bikin Kompas TV. Media-media lain juga begitu. Nah, Arkus majalahnya sudah close, dilanjutkan dengan portal Arkus Arkus GPB. GPB sudah bagus. Artinya to be continue dalam versi digital. Ini kok malah di lock, dikunci sampai sekarang. Padahal sudah sebulan ini. Ya. Ini kan satu pemikiran yang konyol, satu pemikiran orang yang bodoh saya mau katakan. Iya. Untuk melakukan hal yang tidak mereka mengerti gitu kan. Ini kan mengecewakan pembaca sebenarnya yang sudah kita punyai dengan alasan rebranding. Rebranding apanya mau di rebranding, istilah kata kalau membesarkan anak ya tunggu besarnya nggak mungkin, kamu mesti urus dari kecil dulu, kasih makan, asupan gizi. Nah, langkahnya itu ada di portal itu, langkah untuk menuju pendewasaan itu, untuk menuju ke rebranding, bukan di close. Ini si portal website kita arkusgpb.com kan di close untuk dalam rangka rebranding, nggak seperti itu. Mungkin barangkali ada faktor X yang sampai dikunci ini, kita nggak tahu ya. Kita sebagai kontributor untuk portal portal web Arkus GPB selama ini sudah tidak bisa lagi istilahnya memposting tulisan di sana, harus menunggu rebranding kan cukup lama. Akhirnya ya kita mungkin kemana ya, kita berselancar kemana ya, terserah kami mau berselancar kemana. Terima kasih Bung Frans, sampai jumpa lagi dan kita ngopi-ngopi lagi dulu. Thank you. Terima kasih atas perhatian yang diberikan pemirsa. Mohon bantuannya untuk like and subscribe.